Baik, pada video ini saya akan membahas terkait bagaimana cara menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Nah, menciptakan hubungan yang baik dengan konseling itu sangatlah penting, baik dalam konseling perorangan maupun konseling kelompok. Kenapa? Karena dengan menciptakan hubungan yang baik dengan konseling merupakan langkah awal dari keberhasilan konseling itu sendiri. Nah, adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Yang pertama yaitu menerima konseling secara ikhlas. Nah, dalam proses konseling, konselor harus menerima konseling itu secara ikhlas, apapun apa adanya tentang konseling itu sendiri. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah, bersahabat, ceria, agar kita dapat menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Jauhkan dari raut muka yang cemberut, berkuasa, marah. Kenapa? Karena ketika kita menampilkan ekspresi seperti itu, tentu tidak akan terjalin hubungan yang baik dengan konseling itu sendiri, melainkan konseling akan menjauhi kita, enggan untuk melakukan konseling. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan konseling. Nah, menumbuhkan kepercayaan konseling merupakan suatu hal penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Selain itu, kepercayaan konseling juga sangatlah penting untuk keberhasilan konseling itu sendiri. Kenapa? Karena ketika konselor itu tidak menaruh kepercayaan kepada konselor, tentu konseling itu tidak akan berjalan lancar, melainkan akan terhambat. Terus bagaimana? Kita harus membuat si konselor itu percaya bahwasanya konselor itu dapat dipercaya, konselor itu dapat membantu kita, konselor itu melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, cara menumbuhkan kepercayaan konselor kepada konselor itu antara lain. Yang pertama, pada awal konseling kita dapat menggunakan kalimat seperti ini. Kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya. Kenapa? Karena kerahasiaannya akan dijamin. Yang kedua, kita bisa mengucapkan seperti ini. Kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu ragu. Poin ketiga yaitu saya memanggil kamu dan membahas masalah ini adalah untuk kebaikan kamu. Nah, untuk kalimat ini kadang-kadang diperuntukkan kepada siswa yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Nah, siswa yang seperti ini tentu kita harus bantu menyadarkan bahwa sebenarnya dia ini bermasalah. Seperti siswa yang prestasi belajarnya rendah, kita harus membuat dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya salah. Dan yang ketiga, mewujudkan keterbukaan diri. Poin yang ketiga dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli itu adalah mewujudkan keterbukaan diri. Nah, hal ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik. Karena apa? Karena banyak klien ataupun siswa kadang mereka menutupi keadaan yang sebenarnya. Mereka tidak ingin terbuka, mereka hanya menceritakan sebagian kecil dari masalah yang mereka hadapi. Nah, tentu hal ini merupakan masalah yang terjadi dalam konseling. Nah, tentu sebagai konselor kita harus membantu siswa ini atau membuat si siswa mau terbuka kepada konselor. Kenapa? Karena kadang ketika masalah yang ditutupi siswa ataupun konsel itu akan membuat terhambat atau sulit dalam menjalankan konseling, atau bahkan yang lebih parahnya kita akan salah mendiagnosis masalah ataupun solusi yang kita berikan kepada konseling karena dengan minimnya informasi yang kita dapatkan dari konseling. Nah, terus cara mewujudkan keterbukaan klien dengan perkataan yang dapat kita lakukan yaitu antara lain yang pertama yaitu saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan sebenarnya agar
persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan ini dapat bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau tidak mengatakan yang sebenarnya, maka pertemuan ini tidak ada manfaatnya. Jadi, saya harap kamu bisa terbuka dengan saya agar dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Dalam proses konseling, ketika konselor menemukan siswa ataupun konselor yang tertutup, tentu akan membuat si konselor ini merasa kesulitan. Nah, terus adapun yang dapat dilakukan konselor itu, konselor dapat menyampaikan kalimat seperti ini. Semakin banyak kamu berbicara, maka semakin mudah saya untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Yang kedua, jika kamu tidak mau berbicara, maka saya sebagai konselor akan kesulitan untuk membantu kamu. Pada video ini saya akan membahas terkait keberhasilan konseling. Nah, keberhasilan konseling merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling itu sendiri. Nah, keberhasilan konseling ini merupakan suatu perwujudan dari keberhasilan seorang konselor dalam menangani persoalan atau masalah yang sedang dihadapi konseling ataupun siswa. Dan adapun faktor-faktor keberhasilan konseling adalah faktor klien, dan kedua faktor konselor, dan yang ketiga metode atau pendekatan yang digunakan. Yang pertama, faktor konseling. Nah, hal-hal yang mengangkat faktor konseling ini yang dapat mempengaruhi keberhasilan konseling itu sendiri antara lain. Yang pertama itu keterbukaan konseling. Nah, keterbukaan konseling itu sangatlah penting dalam proses konseling. Kenapa? Karena ketika konseling tidak terbuka kepada konselor, tentu akan membuat atau terhambatnya proses konseling itu terjadi. Dan apabila konseling terbuka dengan konselor, hal itu sangat membantu dalam konseling itu sendiri. Kenapa? Karena konseling dapat dengan mudah menemukan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh konseling itu. Sebaliknya, jika konseling menutupi masalah, tentu akan kesulitan untuk mendiagnosis masalah yang sedang dia hadapi. Mencari solusinya pun mungkin bisa salah karena konseling tidak menceritakan sepenuhnya apa yang dia alami. Yang kedua, pemahaman konseling terhadap dirinya. Pemahaman konseling terhadap dirinya ini sangatlah penting. Kenapa? Karena konseling yang dapat mengenali potensi dirinya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Tetapi sebaliknya, banyak siswa atau konseling hanya memandang atau melihat sisi buruknya atau sisi negatif yang dia miliki, kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Nah, pandangan seperti ini akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti melanggar tata tertib sekolah. Nah, hal ini tentu akan membuat dia dicap sebagai siswa yang bermasalah. Yang ketiga, pemahaman konseling tentang masalahnya. Nah, kadang banyak siswa ataupun konseling itu tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Nah, hal-hal ini seperti ini kita harus membuat mereka menyadari bahwa mereka itu sedang menghadapi masalah atau memiliki persoalan yang harus diselesaikan. Misalnya saja siswa yang sering merokok atau membolos. Nah, mungkin sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu hal biasa yang untuk dilakukan, tapi nyatanya tidak. Merokok itu dapat merusak kesehatan. Nah, sebagai konselor kita harus menyadarkan si siswa ini bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Tentu
Nah, hal yang dapat dilakukan bahwa kita harus mengubah pola perilaku atau mindset siswa ini bahwa merokok itu tidak apa-apa. Kita harus memberikan arahan, informasi bagaimana dampak-dampak negatif dari merokok itu sendiri. Terus keempat, keinginan dan motivasi untuk berubah. Nah, keinginan dan motivasi untuk berubah ini sangatlah penting dan dibutuhkan adalah untuk konseling. Kenapa? Ketika dia memiliki dorongan ataupun motivasi untuk berubah, tentu dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah atau menghindari masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak memiliki motivasi, dorongan untuk berubah, tentu dia akan di situ-situ saja. Mereka tidak akan berpikiran negatifnya. Mereka hanya menikmati apa yang mereka rasakan saat itu juga, tapi tidak mereka rasakan dampaknya, tidak memikirkan dampak apa yang mereka dapatkan setelah ini. Jadi kita harus menekankan atau memberikan motivasi terhadap siswa untuk berubah, untuk meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk. Dan yang terakhir itu komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Dan di sini kita harus membuat janji dengan si konseli atau siswa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena kalau tidak ada komitmen, percuma kita membuat janji untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang atau terapi untuk menghindari masalah atau menyelesaikan masalah si siswa ini. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan atau terapi yang untuk menyelesaikan masalah si siswa atau konseling, kita harus membuat janji dulu atau komitmen agar si siswa ini memiliki acuan untuk melakukan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, faktor konselor. Nah, faktor konselor ini merupakan penentu dari keberhasilannya suatu konseling itu sendiri. Nah, keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor itu antara lain yang pertama, kompetensi konselor. Nah, kemampuan-kemampuan konselor tentu harus ditunjukkan kepada konseli agar si konseli ini dapat agar konselor ini dapat terbuka kepada kita, agar dia mau kita membantu menyelesaikan masalahnya. Konselor harus menunjukkan kemampuan serta menguasai kompetensi yang ada agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, pandangan klien tentang keahlian konselor. Nah, kita harus mampu membuat si siswa ini memandang keahlian kita, melihat keahlian yang kita miliki. Banyak di luar sekolah yang masih menggunakan guru BK yang bukan lulusan S1 bimbingan konseling. Nah, hal ini akan menimbulkan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran negatif tentang guru BK, sehingga siswa ataupun masyarakat di luar sana akan memandang BK hanya sebagai siswa yang bermasalah. Namun sebaliknya, ketika guru BK yang digunakan benar lulusan S1 bimbingan konseling, tentu itu akan menimbulkan pandangan-pandangan yang positif terhadap guru BK. Yang ketiga itu kepercayaan klien kepada konselor. Nah, faktor keberhasilan juga ini sangat berpengaruh juga kepercayaan klien kepada konselor. Kenapa? Karena ketika siswa itu tidak atau konselor itu tidak mau terbuka kepada konselor, menutupi keadaan yang sebenarnya, tidak mau hanya menceritakan sebagian dari masalah yang dihadapinya, tentu itu akan membuat proses konseling itu proses konseling itu kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita bantu dari siswa ini, atau kita mungkin akan salah memberikan solusi atau mendiagnosis masalah yang dihadapi siswa itu sendiri akibat dia menutupi masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor. Kita harus meyakinkan bahwa kerahasiaan masalah si kalian ini dapat kita jamin.
Dan yang terakhir itu daya tarik klien terhadap konselor. Nah, sebagai konselor kita harus membuat klien atau konselor itu memiliki daya tarik terhadap konselor. Nah, bagaimana cara menumbuhkan daya tarik itu? Kita bisa bagaimana cara kita berbicara, berinteraksi, memberikan perhatian atau penghargaan kepada si konselor ini, memberikan simpati ataupun empati. Nah, serta juga pakaian yang digunakan konselor itu dapat menarik perhatian si konselor ini. Nah, untuk kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang rapi atau sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Adapun aspek-aspek daya tarik bagi konseli dalam konseling yaitu sebagai yang berikut. Yang pertama, aspek interaksi. Nah, pada aspek interaksi ini kita harus sebagai konselor kita harus menyenangkan kriterianya. Nah, adapun aspek-aspek daya tarik bagi konseling dalam proses konseling yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, interaksi. Kriterianya yaitu harus menyenangkan, rileks, dan humor. Di sela-sela konseling itu kita harus membuat suasana yang menyenangkan, suasana yang nyaman, ataupun kita bisa memberikan candaan-candaan kepada si konselor ini agar dia tidak merasa tegang. Aspek kedua yaitu berbicara. Nah, kriterianya itu harus menyenangkan, tidak menyakiti hati si konselor dan sopan. Nah, tentu dalam proses konseling itu kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang memiliki makna yang tidak kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, sopan. Kenapa? Karena kapan kita salah menggunakan kata, tentu itu akan membuat klien merasa sakit hati. Terus aspek ketiga, perhatian dan penghargaan. Kriterianya itu menatap mata konseling, mengangguk, badan condong sedikit ke depan, dan merespon kata-kata klien. Nah, dalam proses konseling itu kita harus memiliki yang namanya attending. Bagaimana proses penerimaan konseling, kita harus memperhatikan postur tubuh kita agar si konseling ini merasa nyaman. Terus simpati dan empati. Kita harus kita sebagai konselor kita harus mampu berempati kepada konseli agar kita harus mampu menempati konselor agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan konselor ini sehingga kita mungkin bisa memberikan solusi seperti itu. Terus pakaian. Nah, pakaian dalam proses konseling tentu kita harus berpakaian rapi dan sopan, berpakaian resmi sesuai dengan kebudayaan kita. Kenapa? Karena kapan kita salah menggunakan pakaian, tentu itu akan membuat terhambat berjalannya konseling itu sendiri. Ketiga, pendekatan atau metode yang digunakan dalam proses konseling. Menurut Winkle dan Sri Hastuti mengungkapkan pendapatnya tentang pendekatan dalam konseling, yaitu sebagai konseptualisasi atau kerangka acuan berpikir untuk menjelaskan apa yang terjadi selama proses konseling, perubahan bagaimana yang dituju, mengapa perubahan itu terjadi, apa unsur-unsur yang memegang peranan konseling. Sedangkan menurut Sofyan Wills memiliki gagasan bahwa pendekatan konseling juga disebut sebagai teori konseling yang merupakan dasar bagi suatu praktik konseling. Sedangkan menurut Nugent, pendekatan konseling atau teori konseling adalah asumsi, konsep, model untuk menjelaskan komponen-komponen konseling yang mengacu asumsi yang mencakup asumsi, pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta mendeskripsikan proses sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan konseling adalah penerapan dari teori-teori konseling yang digunakan sebagai dasar atau model yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling untuk membantu menyelesaikan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi si konselor itu sendiri.